Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya adik-adik hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai sistem saraf manusia. Sebelum memasuki materi, silahkan disimak terlebih dahulu cuplikan dari video berikut ini. हेलो, फोन क्यों कट हुआ? बैटरी लो हो गई इसलिए फोन कट हुआ। बाय द वे, रिजल्ट का क्या हुआ? अरे तूने कॉलेज में टॉप। Dari cuplikan video tersebut, coba pikirkan pertanyaan kritis berikut ini, yaitu apakah dari ledakan HP tersebut mempengaruhi fungsi kerja sistem saraf manusia? Nah, silakan dipikirkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan kembali ke materi. Pada materi sistem saraf manusia ini terdapat kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya, yaitu dapat dilihat sebagai berikut. Sistem saraf manusia terdiri atas otak, sumsum tulang belakang, dan saraf yang menghubungkan bagian pusat dengan bagian dalam tubuh. Saraf tersusun atas berjuta-juta sel saraf. Sel saraf terbagi menjadi dua jenis, yaitu neuron dan neuroglia. Pembagian ini berdasarkan perbedaan fungsi. Neuron berfungsi sebagai pembawa informasi baik dari organ penerima rangsang menuju pusat susunan saraf maupun sebaliknya. Sedangkan neuroglia berperan dalam hal mendukung sel neuron sehingga sel neuron mampu melakukan tugasnya. Sel neuron pada umumnya terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama ada akson, yang kedua ada badan sel, dan yang ketiga ada dendrit. Akson. Akson yaitu struktur berbentuk panjang dan licin. Akson berfungsi untuk menghantarkan rangsangan dari badan sel ke sel neuron lain. Yang kedua, ada badan sel. Badan sel ini berwarna kelabu yang menghasilkan energi bagi kegiatan sel neuron. Coba pikirkan pertanyaan kritis berikut ini. Bagaimana pengantar impuls jika seludang mengalami kecacatan? Dendrit yaitu struktur yang terbentuk dari tonjolan plasma yang berfungsi meneruskan impuls menuju badan sel. Otak manusia dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Otak depan berfungsi dalam penciuman, dan otak tengah berfungsi dalam penglihatan, serta otak belakang berfungsi dalam menjaga tingkah laku. Nah, kita bahas satu persatu dulu ya. Yang pertama, otak depan. Otak depan terdiri atas otak besar atau cerebrum. Yang kedua ada talamus dan hipotalamus. Otak besar merupakan bagian terbesar dari otak, yaitu mencakup 85% dari volume seluruh bagian otak. Bagian otak besar terdiri atas 2 belahan atau hemisfer, yaitu belahan otak kiri dan belahan otak kanan. Otak kanan sangat berpengaruh terhadap kerja organ tubuh bagian kiri, serta bekerja lebih aktif untuk pengerjaan masalah yang berkaitan dengan seni atau kreativitas. Bagian otak kiri mempengaruhi kerja organ tubuh bagian kanan, serta bekerja aktif pada saat Anda berpikir logika dan penguasaan bahasa atau komunikasi. Talamus mengandung badan sel neuron yang melanjutkan informasi menuju otak besar. Hipotalamus mengontrol kelenjar hipofisis dan mengekspresikan berbagai macam hormon. Hipotalamus juga dapat mengontrol suhu tubuh, tekanan darah, rasa lapar, rasa haus, dan hasrat seksual. Tahukah kamu mengapa kita cenderung mengantuk dan terbangun pada waktu yang sama setiap harinya? Hal tersebut bukan semata-mata karena kebiasaan tidur teratur yang biasa kita ciptakan. Tubuh kita memiliki jam biologis. Organ di dalam tubuh memiliki waktu kerja dan istirahatnya masing-masing. Jam biologis ini dikendalikan oleh bagian otak yang disebut suprachiasmatic nucleus atau SCN, yaitu sel pada hipotalamus yang merespon cahaya dan sinyal gelap. Sinyal SCN akan dikirimkan ke bagian otak lain yang mengontrol hormon, suhu tubuh, dan fungsi lain yang berperan dalam proses mengantuk dan terjaga. Selanjutnya ada otak tengah. Otak tengah merupakan bagian terkecil otak yang berfungsi dalam sinkronisasi pergerakan kecil, pusat relaksasi, dan motorik, serta pusat pengaturan refleks pupil pada mata. Pada bagian ini banyak diproduksi neurotransmitter yang mengontrol pergerakan lembut. Jika terjadi kerusakan pada bagian ini, orang akan mengalami penyakit Parkinson. Selanjutnya kita membahas otak belakang.
Otak belakang tersusun atas otak kecil atau cerebellum, medula oblongata, dan pons paroli. Otak kecil akan mengintegrasikan impuls saraf yang diterima dari sistem gerak sehingga berperan penting dalam menjaga keseimbangan tubuh pada saat beraktivitas. Batas antara medula oblongata dan sumsum tulang belakang tidak jelas. Oleh karena itu, medula oblongata sering disebut sebagai sumsum lanjutan. Bagian saraf pusat kedua yaitu sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang merupakan lanjutan dari medula oblongata dan terdapat dalam rongga tulang belakang. Bagian luar atau tepi berwarna putih atau disebut substansi alba, dan bagian dalamnya berwarna abu-abu atau disebut substansi grisea. Sumsum tulang belakang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari dan ke otak dan sebagai pengatur gerak refleks. Apakah kalian pernah tidak sengaja menyentuh benda panas atau menginjak paku? Lalu, apa yang kalian lakukan saat hal tersebut terjadi? Ya, benar sekali. Jadi, tangan kalian langsung menghindar dari benda panas tersebut, dan kaki kalian juga tentunya langsung menghindar dari paku tersebut. Nah, hal inilah yang disebut dengan gerakan refleks. Sistem saraf tepi menghubungkan semua bagian tubuh dengan pusat saraf. Berdasarkan tempatnya, sistem saraf tepi terdiri atas saraf kranial yang berjumlah 12 pasang dan saraf spinal 31 pasang. Saraf kranial berasal dari otak, sedangkan saraf spinal berasal dari sumsum tulang belakang. Cabang-cabang saraf spinal mempersatukan seluruh otot rangka dan kulit. Bagian saraf tepi berdasarkan letaknya, yaitu saraf kranial berjumlah 12 pasang. Saraf spinal berjumlah 31 pasang. Terdiri dari 8 pasang saraf leher, 12 pasang saraf punggung, 5 pasang saraf pinggang, 8 pasang saraf pinggul, dan sepasang saraf ekor. Sistem saraf tepi berdasarkan fungsinya terdiri dari saraf somatik dan saraf otonom. Saraf somatik mengatur gerakan yang disadari, contohnya gerakan kaki melangkah. Sedangkan sistem saraf otonom mengendalikan gerak organ yang bekerja secara otomatis. Contohnya gerak otot polos, otot jantung, pembuluh darah, usus, lambung, dan kelenjar. Sistem saraf otonom terdiri dari saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Keduanya bekerja secara berlawanan, dan inilah fungsi kerja saraf simpatik dan saraf parasimpatik yang saling berlawanan. Baiklah, sekian yang dapat kakak sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.